kelompok satu yang terdiri dari satu Galiko Setiawan, yang kedua ada Ayudya, yang ketiga ada Supriyanto, yang keempat ada Yuka Sadewa, yang kelima ada Andana Afid, dan yang terakhir ada Fandi Nur Saleh. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi sensor yang ada di sistem EVI. Yang pertama ada sensor ISC atau Idle Speed Control. Di sini sensornya berfungsi untuk mengatur kuantitas udara yang melalui idle port saat kartu gas dalam posisi menutup. Selanjutnya ada sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure yang berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Selanjutnya ada sensor TPS, Throttle Position Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi throttle gas tetap pada posisi serta sudut bukaan yang sesuai dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik yang akan dikirimkan ke perangkat ECU. Selanjutnya ada sensor IAT atau Intake Air Temperature. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin mobil. Selanjutnya ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada VVTI atau Oil Control Valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida yang ditampung oleh sistem perpipaan mesin mobil. Selanjutnya ada sensor CMP atau Can Safe Position Sensor yang berfungsi untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Selanjutnya ada Electronic Cooling Fan yang berfungsi untuk menjaga suhu air pendingin sesuai suhu kerja mesin. Selanjutnya ada Crankshaft Position Sensor CKP yang berfungsi untuk memberikan informasi ke bagian ECU mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Ada sensor KNK yang berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau getaran tidak wajar yang terjadi akibat waktu pembakaran tidak sesuai selama mesin beroperasi. Selanjutnya ada sensor oksigen yang berfungsi untuk melakukan pendeteksian secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang. Selanjutnya ada sensor koil dan busi, berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi sehingga busi dapat menghasilkan percikan bunga api. Selanjutnya ada sensor check engine lamp atau MIL yang berfungsi untuk mendeteksi kerusakan motor pada sistem pengapian. Selanjutnya ada ECU Electronic Control Unit yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol pada mesin motor. Sensor yang terakhir ada full pump yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil dan kemudian disalurkan ke mesin mobil. Sensor terakhir ada DLC, Data Link Connector, yang berfungsi jalur koneksi diagnostik untuk kendaraan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.